Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas tidak? Ya, kedengaran kok. Aman. Gimana nih teman-teman kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik Kak. Alhamdulillah. Iya, terima kasih ya untuk teman-teman yang udah gabung di room ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, saya mau tanya nih, sebelumnya kalian pernah nggak sih ikut bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok seperti apa tuh? Mohon maaf. Ya, dulu waktu SMA kah atau SMP pernah nggak ikut bimbingan kelompok sama guru BK-nya? Belum pernah. Baru nih. Belum. Oke, baik. Baru Belum. pertama berarti ya? Ya. Oke. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Saya mau nanya nih sebelumnya. Teman-teman tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Yang ada di pikiran kalian waktu kalian tahu bimbingan kelompok itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Boleh silakan langsung on mic-nya aja. Langsung berpendapat. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke, saya jelaskan ya. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dimana di dalamnya terdapat diskusi, sharing, berbagi info terkait isu-isu topik yang sedang hangat dibicarakan. Yang di dalamnya terdapat pemimpin kelompok, anggota kelompok, dengan suasana yang berbeda yang bertujuan untuk kalian berkembang menjadi lebih baik. Nah, di sini kan sedikit banyaknya sudah memahami bimbingan kelompok ya. Harapannya teman-teman dalam diskusi ini atau di dalam bimbingan kelompok ini bisa secara aktif terbuka dalam membahas topik-topik nanti. Adapun nanti kalau membahas topik, jadi kalau kita membahas topik, sekiranya nanti di dalam bimbingan kelompok ini ada hal-hal yang menyangkut tentang kerahasiaan teman-teman pribadi, mohon jangan disebarluaskan di luar bimbingan kelompok ya. Bisa dipahami? Bisa Kak. Nggak bisa. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya satu sama lain. Kayaknya kan ini beda-beda ini ya dari beda-beda kampus gini ya. Nah, kita perkenalan dulu. Kalian bisa menyebutkan nama, kelas, hobi, dan makanan favorit. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Retri Darmawiyanti. Saya dari Universitas Profesor Dr. Hamka, kelas 4C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Hobi saya masak. Bisa dilanjut teman-teman, silakan langsung on mic. Ya, perkenalkan nama saya Nafalianto Dwi Ramadan. Saya dari Universitas Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 2B, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Untuk hobinya olahraga. Oke, baik. Terima kasih. Yuk selanjutnya siapa lagi? Baik. Masih masuk. Duan. Oke, baik Kak. Makasih Kak. Oke, perkenalkan nama saya Yopi Sanjaya.
Dari UMK, Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2A. Hobi olahraga kayak main futsal atau main butang, terus sama menulis, menggambar, dan lain-lain. Oke, Yofi, Makan makasih. terus. Belum selesai Kak, makan belum? Oh iya ya, boleh. Lanjut lanjut. Iya ya. Makan favorit bisa ayam bakar, kalau nggak Wih, bebek, dan sebagainya. oke, mantap. Makasih Yofi. Boleh selanjutnya siapa lagi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ihsan. Saya dari Universitas Esa Unggul Kebenjeruk. Untuk prodinya saya mengambil prodi ilmu hukum. Terima kasih. Terima Oh ya, kasih. lupa. Apa? Sama hobi. Hobi Oh, iya. saya bermain futsal dan buat spesifikasi makanan. Saya tidak ada yang ibarat tidak ada yang disukain. Semua saya makan, tapi ya yang penting sehat. Iya, yang penting mah sehat ya. Ya udah, Ya, terima kasih, Mam. Ya selanjutnya thank siapa you. lagi? Ya Kak, nama saya Putri Dewi dari UHAMKA, jurusan bimbingan konseling, sama kayak kakaknya, hobi semua dijadiin hobi Kak, intinya yang asik-asik deh. Produktif sekali ya. Terima kasih Putri Dewi. Selanjutnya boleh? Saya Kak, Iya, boleh. nama saya Amanda Rizka dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan bimbingan konseling kelas 2C, hobinya masak. Wih, Sama kayak kakaknya. bagus. Makasih Amanda. Yuk selanjutnya siapa lagi yang belum? Saya deh Kak. Iya, boleh. Kenalkan, nama saya Salsabila Putri Wardani dari Universitas UMK, Prodi PGSD kelas 2G. Hobinya apa ya? Nggak tahu, saya nggak punya hobi. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Siapa lagi selanjutnya yang belum? Dewi Kak, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya mohon maaf mungkin off cam karena terkendala sinyal. Iya. Perkenalkan, nama saya Asri, biasa dipanggil Dewi dari kelas 2A, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hobi saya menulis dan membaca. Makanan favorit saya semuanya. Terima Wah, kasih. iya, terima kasih Dewi. Yuk, satu lagi ya. Yuk, perkenalan. Izin Hafkam ya Kak, lagi di jalan. Oh iya, tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Indah dari Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Hobinya nyanyi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Selanjutnya kakak akan menjelaskan nih terkait topik yang akan kita bahas nanti. Nah, topiknya itu hal yang mungkin dekat dengan kita, kalian sering menemukannya, yaitu tentang cyberbullying di kalangan remaja. Saya harap teman-teman semua bisa aktif ya. Jadi jika ingin berpendapat, bertanya, atau menanggapi pendapat temannya, kalian bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung open mic aja. Gimana teman-teman, paham? Paham, Kak? Oke, baik. Gimana teman-teman, udah siap belum nih kita untuk bahas tentang cyberbullying? Udah siap belum? Insya Allah. Oke, baik, langsung saja. Kita membahas tentang cyberbullying yang ada di kalangan anak remaja. Ada yang tahu nggak sih cyberbullying itu apa?
boleh silakan langsung berpendapat. Ada yang tahu nggak apa sih cyberbullying? Pak, saya boleh berpendapat? Silakan, boleh. Kalau menurut saya, cyberbullying yaitu tindakan yang disengaja dan dilakukan itu untuk menjelekan seseorang melalui media sosial. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Ya Kak, izin masuk. Saya setuju atas pendapatnya Kak Imam ya. Iya, boleh. Cyberbullying tuh kayak apa ya? Cyberbullying merupakan suatu perundungan baik yang dilakukan seseorang maupun kelompok kepada pihak lainnya dengan melalui teknologi digital Kak. Gitu sih. Iya. Baik, terima kasih Yopi. Ada lagi nggak yang mau berpendapat apa sih cyberbullying itu? Ada lagi? Oke. Baik, saya akan menjelaskan tentang cyberbullying di kalangan remaja. Tadi yang disebutin sama teman-temannya, sama Imam, sama Yopi, itu benar. Tapi saya jelasin ulang ya. Cyberbullying itu bullying atau apa sih namanya? Bullying yang dapat dilakukan di kalangan anak remaja menggunakan teknologi digital. Sejak era globalisasi teknologi semakin maju dan semakin mudah untuk mengakses sosial media, khususnya pada anak remaja, siapa yang tidak punya sosial media ya kan? Tadi kan makanya saya bilang topik ini sangat dekat dengan kita. Kenapa? Karena siapa sih seumuran kita ini yang nggak pakai sosial media ya kan? Pasti hampir semua pakai sosial media. Nah, setiap detiknya fenomena yang terjadi di dunia ini dipublikasikan dalam internet, terutama dalam media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, atau yang lain-lainnya. Contoh dari media sosial memiliki berjuta-juta pengguna. Jadi kayak Instagram penggunanya pasti banyak banget kan. Nah, kesempatan untuk freedom of writing and speech yang ditawarkan oleh media sosial, oh iya nggak apa-apa, Yopi. Atau pendapat mereka menjadi alasan mengapa media sosial digemari. Media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana interaksi tidak langsung dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Namun ada kalanya nih di mana orang-orang salah menggunakan kesempatan tersebut. Kesempatan bebas menggunakan pendapat yang ada kini justru digunakan sebagai sarana untuk ngejek-ngejek orang, untuk ngebully orang, untuk berkomentar negatif. Fenomena mengejek-ngejek yang dikenal dengan cyberbullying ini umumnya membagikan konten buruk dan disebarluaskan seorang hanya untuk kesenangan sesaat. Jadi ada orang yang nggak suka nih sama kita, terus dia nyari-nyari kesalahan kita dan dia menyebarluaskan gitu, supaya sebenarnya sih bukan untuk apa-apa, biasanya itu untuk kesenangan dianya sendiri, kepuasan hatinya dia, di mana kesenangan tersebut dengan mudahnya membuat orang lain tertekan dan dirugikan, walau hanya melalui teknologi komunikasi. Nah, gimana teman-teman, paham nggak? Paham nggak? Oke, kita lanjut ya. Kenapa sih cyberbullying ini bisa terjadi? Yuk, boleh siapa aja berpendapat. Silakan langsung on mic. Masuk Kak. Boleh. Mengapa cyberbullying dapat terjadi? Karena satu, ini Kak, apa ya? Untuk itu Kak,
untuk menjatuhkan pihak lawannya tuh Kak, dengan mempermalukan orang lain. Itu mengapa bisa terjadi. Yang kedua, karena mereka belum memahami terkait batasan dari kebebasan berpendapat. Makanya ia menganggap dengan adanya sosial media tuh ia dapat mengekspresikan sesuatu dengan bebas tanpa tanpa melihat dari tanpa memahami dari etika yang telah berkembang di teknologi digital. Mungkin itu sih Kak. Iya, baik. Yopi, makasih. Ada lagi yang ingin berpendapat kenapa sih cyberbullying itu bisa terjadi? Kak, izin Kak. Ya, silakan Hafal. Biasanya kalau cyberbullying itu terjadi karena pertama mungkin karena ada permasalahan nih antara individu atau antar kelompok. Nah, mungkin walaupun tindakannya itu dia nggak secara langsung, tapi bisa melalui media digital karena ya misalkan ngata-ngatain lah melalui media sosial WhatsApp atau yang lainnya. Terus kayak saling posting foto yang menjelek-jelekan suatu individu atau kelompok gitu. Jadi ya terjadinya itu karena pasti ada permasalahan atau memang karena apa ya? Karena ada hal yang dilihat kurang pantas saja sama seseorang yang mau ngehina si orang itu. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Nafa. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Oke, baik. Terima kasih buat Yopi sama Naval tadi udah ngasih tahu kenapa sih cyberbullying itu bisa terjadi. Ya, yang teman-teman kalian bilang tadi itu benar. Nah, banyak banget hal-hal yang mendasari terjadinya cyberbullying. Ada beberapa aspek penyebab terjadi cyberbullying. Yang pertama dari karakteristik pribadi. Nah, kepribadian itu ditinjau dari dalam diri pelaku dan korban bullying. Kedua karakteristik ini saling berkaitan sehingga memperkuat terjadinya bullying dalam teknologi komunikasi. Jadi sebenarnya bullying itu juga bukan karena si pelakunya doang, jadi karena si korbannya juga. Nah, karakteristik apa sih karakteristik kepribadian perilaku nih ada? Kenapa dia tuh bisa jadi pelaku dalam bullying ini? Yang pertama, karena si anak ini memiliki kepribadian yang dominan, kuat, dan menunjukkan sedikit rasa empati pada orang lain. Jadi dia ngerasa dirinya tuh, oh saya paling bisa nih di sini kayak gitu. Terus dia tuh mungkin bukan nggak memiliki sih, mungkin memiliki tapi nggak banyak gitu. Jadi sedikit rasa empati dia kepada orang lain tuh. Nah, cenderung memiliki sikap posesif terhadap kekerasan dibandingkan dengan anak lainnya. Jadi dia tuh lebih senang untuk kayak hatinya senang aja gitu kalau ngebully orang gitu. Terus tidak berani menghadapi resiko karena perbuatannya sendiri. Jadi biasanya pelaku cyberbullying ini yang jadi pelakunya biasanya itu dia tuh berani melakukan tapi tidak berani bertanggung jawab. Nah, terus memiliki kebutuhan sensasi akan hal-hal dan pengalaman baru. Jadi dia seneng banget nih kalau ada tentang kekerasan, hal-hal baru, ada teman baru, tadi ledekin, kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih karakteristik dari kepribadian korban atau targetnya. Nah, jadi kan tadi dibilang kan kalau bullying itu terjadi bukan karena pelakunya saja, jadi terjadi karena korbannya juga. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Nah, korban ini juga punya karakteristik yang bisa dibully. Yang pertama, korban ini orangnya rapuh. Zaman sekarang mungkin anak-anak bilangnya baperan, kayak gitu. Rapuh, gampang sakit hati, gampang kebawa, kayak gitu.
Terus yang kedua lemah, yang ketiga ada belum dewasa. Mungkin dia berpikir ya udah dibully kayak belum dewasa lah. Terus kemampuan dan pengetahuan yang belum cukup untuk membuat suatu keputusan secara efektif. Nah, faktor kedua itu ada selain dari karakteristiknya, faktor kedua itu ada dari lingkungan. Tentunya perilaku cyberbullying ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga dan sekolah merupakan hal yang krusial dalam pembentukan kepribadian seseorang. Pengalaman yang kurang bahagia, ketidakharmonisan keluarga, kekerasan, kurangnya perhatian pada masa kecil bisa menjadikan orang tersebut attention seeker, di mana orang tersebut melakukan hal-hal apapun agar dirinya diperhatikan. Jadi ada orang yang mungkin karena dia ngerasa tuh kurang perhatian, jadi caranya dia dapat perhatian dari orang itu dengan cara ya dia ngebully. Kalau dia ngebully pasti kan orang-orang bakal perhatiin dia dong, karena kasusnya dia kayak gitu. Karena dia juga di lingkungannya kurang dapat perhatian, seperti itu. Terus situasi lingkungan yang kurang memberikan perhatian menjadikan perilaku tersebut memiliki pemikiran yang salah, bahwa dengan melakukan bullying dapat membuatnya diperhatikan dan diakui. Namun, ia menggunakan media sosial dan internet untuk membuli orang lain karena tidak berani melakukan secara langsung. Selanjutnya ada faktor dari motivasi diri. Jadi orang tuh melakukan sesuatu pasti ada motivasi kenapa dia melakukan sesuatu kan. Nah, motivasi si pelaku untuk melakukan cyberbullying ini yang pertama bisa marah dan sakit hati sehingga ia melakukan balas dendam. Dia bisa jadi si pelaku ini karena dulunya jadi korban bullying. Jadi dia balas dendam nih. Mungkin bisa jadi kayak mungkin fenomenanya kayak senioritas mungkin ya, kalau zaman dulu sih ya senioritas, mungkin sekarang udah nggak ada. Tapi nggak tahu juga. Terus kayak wah senior nih, jadi sama adik kelasnya songong, ntar adik kelasnya dikerjain kayak gitu. Nah terus nanti si adik kelas yang dikerjain ini nanti pas dia udah jadi senior dia bakal memperlakukan adik kelasnya seperti itu gitu. Faktor motivasi balas dendam. Terus yang kedua, memiliki keinginan yang tinggi untuk mencari hal-hal baru yang berbau sensasi. Nah, tadi karena kurangnya perhatian, jadi dia punya keinginan yang tinggi untuk mencari hal-hal baru yang berbau sensasi supaya dia diperhatikan. Ingin menonjolkan ego untuk menyakiti orang lain. Jadi dia punya dalam dirinya dia itu punya ego untuk kesenangan untuk menyakiti orang lain gitu. Terus ada juga nih merasa bosan karena tidak memiliki kegiatan dan menganggur tuh. Berusaha mencari hiburan untuk ditertawakan agar mendapatkan reaksi. Jadi bisa jadi nih si pelaku bullying ini mencari kesenangannya dia karena dia bete, jadi dia ngebully biar dia tuh ketawa gitu. Padahal sebenarnya itu nggak baik kan. Terus ketakutan pelaku berhadapan langsung dengan korban atau target. Nah, yang selanjutnya ini ada dari faktor media. Motivasi di atas ditunjang oleh kecanggihan teknologi pada era globalisasi yang memungkinkan terjadinya cyberbullying. Teknologi yang menyediakan ruang untuk memberikan pendapat serta mengizinkan orang untuk menggunakan akun tak bernama sehingga para pelaku dapat menyamarkan aksi mereka dan membuat rasa aman untuk tidak tertangkap di dunia nyata. Kecepatan hitungan detik informasi dipublikasikan, disebar, dan dibaca oleh orang juga menjadikan pemicu maraknya cyberbullying. Jadi, info yang paling cepat didapat itu dari media sosial. Kita nge-post, misalkan ada satu akun yang punya selebgram lah bisa dibilang ya. Dia punya followers banyak. Dia nge-post satu postingan, itu bisa cuman hitungan detik aja bisa kesebar ke seluruh akun sosial media orang-orang yang memakai sosial media gitu. Jadi secepat itu informasi. Nah, karena setiap orang itu kan nggak kita
kita memposting sesuatu menurut kita itu baik, tapi nggak semua ya hal yang menurut kita baik tuh menurut orang lain juga baik. Nah, itu yang menjadikan pemicu maraknya cyberbullying. Lalu selanjutnya ada aksi dan reaksi. Nyatanya, tak semua cyberbullying terjadi karena faktor kepribadian pelaku yang dominan dan ingin mencari sensasi. Orang yang baik sekalipun juga memiliki kemungkinan menjadi pelaku cyberbullying. Jika ia terjebak dalam sebuah kondisi yang memaksa untuk melakukannya, seseorang bisa saja terpaksa melakukan kata-kata buruk sebagai reaksi dan aksi. Jadi nggak selalu nih pelaku cyberbullying tuh yang anaknya tuh jahat kayak gitu. Nggak juga. Kadang ada juga orang yang baik, terus dia jadi pelaku gitu. Kenapa? Karena keadaannya terdesak. Dia ngerasa dia udah melakukan hal yang baik, tapi hal yang dia lakuin ini nggak disukain sama orang. Ujung-ujungnya jadinya dia kesel kan. Kayak kok saya nggak diterima ya sama orang-orang kayak gitu. Jadi dia kadang dia kesel sendiri, akhirnya dia yang berperilaku jadi pelakunya cyberbullying. Nah, kebanyakan kasus dalam sosial media memang diawali dengan hanya sebatas membalas komentar dan emosional yang melecehkan seseorang, atau diawali dengan seseorang yang memberikan pernyataan yang tidak tepat diterima oleh masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin berpendapat, boleh? Silakan. Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Izin bertanya Kak Intan. Iya, boleh silakan. Biasanya kan kalau cyberbullying ini apalagi lewat media sosial gitu kan, pasti bakal nimbulin kayak rasa mental dari si anak yang dibully itu turun dan down. Jadi kayak mungkin bisa timbul nanti dia malas ngapa-ngapain gitu karena terus ketakutan ketika nanti dia main gadgetnya atau yang lain. Nah, itu gimana tuh cara ngatasinnya ketika ada orang yang seperti itu gitu. Itu aja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, jadi misal kita punya teman yang dibully gitu, terus dia jadi pemurung gitu. Kitanya jadi temannya gitu, apa kitanya yang dibully? Kita jadi temannya. Bukan, ada orang yang dibully gitu. Nah, kondisi yang orang dibully itu kan pasti kayak kena gangguan mental gitu, atau kayak mentalnya down gitu kan. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Oke, paham. Jadi kalau misalkan itu terjadi sama orang-orang sekitar kita, ya kita harus lihat dulu nih sedepresi apa sih dia sampai karena bullying itu perilakunya sampai kayak gimana. Jadi ada tingkatan yang ringan sampai yang berat. Jadi kalau di psikologi kita kalau misalkan ringan itu bisa self healing namanya. Jadi kalau kita tahu nih teman kita ada yang jadi pemurung gara-gara dibully, ya udah kita ajak main, kita ajak bercanda gitu, kita ajak ngobrol. Kita kan tahu nih temannya, tahu dong gimana caranya teman kita tuh senang. Entah kita menyediakan ruang atau waktu kita tuh untuk dia cerita ke kita, itu terus atau kita ajak jalan-jalan itu juga bisa. Jadi gimana caranya tuh dia bisa fresh lagi gitu, dan kita tuh sebagai temannya untuk menguatkan gitu, menguatkan dia gimana dia nggak boleh gini, harus kayak gini gitu. Cuman kalau ngasih tahu teman jangan pernah kayak menggurui, jadi kayak baik-baik aja omongannya. Jadi kita harus membuat pilihan gini, tanya sama teman kita, kamu kalau misalkan dibully kayak gini, kalau tetap diem, apa untungnya? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu untung buat kamu, ya silakan gitu. Cuma kalau misalkan emang nggak menguntungkan, ayo move on gitu.
anggap aja apa sih, kayak kita tuh bilang ke dia, anggap aja, ya udah anggap aja itu sebagai kayak motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, untuk kalau kita yang kena cyberbullying, kita harus lebih kenal sama diri kita sendiri. Kita harus kayak gimana nih? Orang lain nggak suka sama kita. Kita harus benerin mindsetnya kita dulu. Kenapa kita bisa dibully gitu? Karena menurut saya, kita tuh melakukan sesuatu hal tuh nggak pernah yang namanya tuh kayak bener-bener baik untuk semua orang gitu. Dan kita juga nggak mungkin jadi orang yang bisa baik untuk semua orang. Dan kalau dari saya pribadi ya, saya lebih mikir kayak gini, nggak apa-apa orang lain nggak suka sama saya. Yang penting saya tetap melakukan perbuatan baik gitu. Kayak gitu aja sih, kayak kita akan baik, kita tuh akan istimewa di mata orang yang tepat gitu. Kita mau baik gimana pun kalau ke orang itu nggak suka, tetap kita buruk gitu, kayak gitu. Nah kalau kita baik di mata orang, mau kita ngelakuin kesalahan juga tetap aja baik gitu. Jadi tergantung dari orangnya gitu. Kalau mandang kita baik ya baik gitu. Cuman ya kita jangan pernah berhenti untuk jadi orang baik gitu. Tetap lakuin aja hal-hal yang baik kayak gitu. Gimana, Naval? Cukup nggak? Oke, cukup. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih, Naval. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Izin nanya, Kak. Iya, boleh. Ini ada kaitannya nih. Ya, perlu kita ketahui kan dari lingkungan sekitar kita tentunya ada yang menyukai atau tidak suka. Nah, misalnya salah satu korban tuh dari korban perundungan tuh kita bela tuh, Kak. Iya. Nah, maksudnya dilindungi gitu. Sedangkan ketika dilindungi itu ke pelakunya menyusun strategi untuk menyerang kepada orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk menanggulangi terhadap permasalahan tersebut, Kak, terkait menghadapi pelakunya itu. Begitu sih, Kak. Paham nggak, Kak? Paham. Jadi gimana caranya sih kita biar pelaku itu nggak jadi pelaku lagi gitu? Ya, biar gimana ya, biar jerah gitu. Kenapa? Maksudnya biar itu jerah gitu maksudnya. Paham nggak, Kak? Jerah. Apa sih namanya? Lupa saya. Gimana, boleh diulang nggak? Maaf. Nggak, biar pelakunya itu sadar gitu. Maksudnya gitu. Gimana caranya tuh biar si pelaku bullying itu sadar sama apa yang dilakuin gitu? Iya, Kak. Kan Oh, dia udah nyusun strategi begituan, Kak. iya, paham. Kalau dari saya pribadi ya, merubah suatu sifat ke orang lain itu bakal susah. Karena kenapa? Sifat itu dibentuk itu udah dari kita kecil. Dari kita 100, namanya kalau di saya ya, bimbingan konseling nih, ada ini semester 2 nih, Wamka anak BK mungkin tahu ya. Ada namanya pembentukan dari 100 hari pertama, sejak dia kelahiran sampai dia lahir umur 2 bulan kalau nggak salah. Nah, terus itu tuh masa-masa pembentukannya dia, masa-masa pembentukan dari mulai tubuh sampai ke syaraf-syarafnya dia. Nah, sifat itu kebentuk dari dua hal. Yang pertama itu dari genetik, yang kedua itu dari faktor lingkungan. Nah, anak udah kebentuk itu dari dia kecil, untuk kita ngerubah pas sudah besar tuh udah telat gitu. Bukan telat sih, kayak lebih kalau udah besar tuh gini, kayak lebih ke dia tuh harus dapat hikmahnya sendiri gitu. Gak bisa kita nih bilang kamu tuh harus kayak gini, itu tuh yang kamu lakuin tuh gak baik. Gak bisa kayak gitu. Sekalipun nih kita yang deket banget nih, misalkan kayak kita punya pacar nih, kita tahu nih pacar kita kayak nyebelin banget, perilakunya kayak gini-gini, terus kita berusaha untuk mengubah
mengubah dia jadi baik gitu, itu akan sulit. Sekalipun pacarnya orang yang dia sukai aja kayak impossible gitu, kayak nggak bisa. Nah, kalau udah gede itu jadi kayak lebih ke dapat hikmahnya sendiri gitu. Nggak bisa yang dibilangin lagi tuh kayak susah gitu. Itu menurut saya ya, yang saya tahu, yang saya pelajari gitu. Jangankan pacarnya gitu, orang tuanya aja kadang juga sulit gitu. Jadi kadang gimana caranya kita ya, kalau kita punya temannya seperti itu ya kita ngomong baik-baik. Tapi ini kalau kita punya temen yang kayak gitu nih, misalkan lagi, kalau bully orang pasti kan ada rasa emosional ya, emosional untuk kita tuh ngebully orang lain gitu. Nah, kita tuh jangan pernah ngebilangin dia, nasehatin dia itu waktu saat dia emosi. Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak bakal masuk gitu. Coba kalian pernah nggak sih kayak orang yang marah-marah terus kalian nasehatin, yang ada kan makin kesel. Jadi kayak kalian kasih space sampai dia itu tenang, baru kita kasih tahu, perilaku lu tuh jangan kayak gini gitu, ngerugiin orang lain. Coba lu nanti kalau yang lu digituin gimana, kayak gitu. Nah, untuk merubah perilaku ya agak sulit sih. Jadi kayak lebih ke dirinya dia, dan kita sebagai orang lain ya bisa ngebantu itu cuma nasehatin gitu. Kayak gitu. Gimana Yopi? Ya sih Kak, udah paham Kak. Mungkin bukan maksudnya ada keterlambatan untuk itu sih Kak menanggulanginya, tetapi tentunya tingkat kesulitannya tuh berbeda-beda yang kita Iya, ketahui Kak. benar. Iya benar. Tingkat kesulitannya lebih sulit daripada kita ngebilangin anak kecil gitu. Karena ya dia sudah terbentuk gitu, udah terbentuk dari sananya gitu. Nah, sifatnya yang keras, sifatnya yang arogan, sifatnya yang posesif kayak gitu. Itu tuh udah kayak karakter tuh kayak udah nempel gitu kalau di diri manusia. Jadi setiap manusia itu kan, makanya kan manusia dibilangnya itu kan unik. Kenapa? Karena setiap manusia, bahkan anak kembar sekalipun nggak pernah ada yang punya karakter sama, pasti mereka punya yang beda gitu. Nah, ya tadi Yopi bilang benar, itu ya tingkat kesulitannya lebih sulit sih kalau untuk ngebilangin orang, tapi pasti bisa sih. Tapi kita jangan pernah langsung kayak ke orang tuh kita nasehatin, tapi kita mau tuh harus berubah dengan cepat gitu. Jangan kayak gitu. Kita juga harus sabar karena perubahan perilaku itu nggak sebentar gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Oke Kak, makasih atas penjelasannya Kak. Mungkin dalam penanggulangannya tentunya ada prosesnya tersendiri ya Kak. Iya, Dalam benar. menghadapi tingkat kesulitan yang berbeda-beda gitu. Iya. Ya kita harus lebih ngerti aja sih gimana dia gitu. Misalkan ya kalau dia lagi emosi banget, ya udah jangan di kita tuh langsung ngomong, nggak boleh kayak gitu, nggak bakal masuk otak, sumpah. Nggak bakal. Jadi bilangnya tuh ntar gitu, kasih space gitu, ntar dulu, tenang dulu gitu, baru kita kasih tahu gitu. Kayak mungkin kalau udah gede mah mungkin lebih ke gini ya, kayak ke kalau misalkan itu coba rasain gimana rasanya jadi si korban gitu, kayak kita tuh lebih bikin orang itu lebih mikir gitu, jangan digurui, kita tuh jangan menggurui dia gitu. Kalau menggurui itu kesannya kayak kita tuh yang paling baik gitu. Jadi lebih ke bilang aja, coba gimana rasanya kalau kita jadi korbannya gitu. Nah, gitu sih, lebih nggak bikin teman kita tuh lebih mikir gitu. Gimana caranya tuh dia jadi baik kayak gitu. Gimana teman-teman, ada yang menanya lagi nggak? Kak. Ya. Mungkin saya agak ada apa namanya? Aduh, sorry, lagi komat. Iya. Nggak apa-apa. Mungkin ini dari pengalaman sih ya, pengalaman saya. Mungkin pertama tuh kalau menghadapi kayak gitu ya, kita harus mengenali dulu sifat dari dianya. Nah, ketika kita udah tahu nih sifat dari dia, misalkan sifat dia tuh keras, kita berarti masuk ke dalam, ibarat ke dalam diri dia itu, jangan melalui cara yang langsung keras. Orang yang keras itu kita bisa lawan dengan cara
halus, yaitu bagaimana caranya biar dia bisa welcome segala macam ke kita. Nah, baru dari situ kita bisa baru omongin ke dia kalau dia emang benar-benar salah, tapi dengan cara halus gitu Kak, ngomonginnya itu. Kalau menurut saya gitu sih. Kenalin diri merekanya dulu. Iya, benar sih teman-teman. Yang Imam bilang juga benar tuh. Jadi kalau misalnya teman kita keras nih, jangan kita kerasin juga. Coba bayangin deh, kerasnya batu dilawan kerasnya batu. Kayak gimana ya kan? Terus kayak teman kalian masih jadi api. Terus kalian juga jadi api, bakal lebih besar kan? Nah, kalau teman kalian jadi api, kenapa kita nggak jadi air gitu? Untuk meredam, kayak gitu. Lebih, ya benar, lebih mengenal teman kita tuh kayak gimana gitu. Dan jangan lupa mengenal diri sendiri juga, jangan terlalu mengenal orang lain sampai lupa diri sendiri kayak gimana, kayak gitu ya teman-teman. Gimana, ada yang mau nanya lagi nggak? Oh ya Kak, bentar nih Ya, Kak. boleh, boleh. Menanggapi sama menanyakan lagi sih Kak. Ya, Nah, dari Kak Imam kan menanggapinya kan kita tentunya mengenal orang tersebut ya. mm-mm. Itu kan dari lingkungan kita yang kenal tuh. Sedangkan kan ya perlu kita ketahui di media sosial kan ada orang yang belum kita kenal. Apalagi membahas komen-komen orang dong. Dan Ya, cakupannya lebih luas. iya, Jadi intinya bagaimana caranya kita dapat mengenal seseorang di lewat media sosial pada waktu yang bersamaan. Sedangkan orang itu belum kita kenal. iya, sosial media. Gimana teman-teman, ada yang mau berpendapat nggak tuh dari pertanyaannya Yopi? Sebelum saya jawab. Mungkin ya, kalau menurut saya kayak Ya, kan ibarat itu media sosial ya. Kita lihat dulu nih, ini orang biasanya ya, orang kalau ingin men-cyberbully biasanya memakai akun fake. That's right. yap, Nah, semisalkan dia memakai akun fake account. Nah, kita lihat dulu imbasnya ke kita bagaimana. Ketika kita nih, ini apaan sih ini orang, kita nggak kenal, ya udah biarin aja. Yang penting tidak membawa kerugian yang sangat signifikan kepada diri kita. Selagi itu nggak ngebawa pengaruh negatif ya. Kalau misalkan emang benar-benar membawa pengaruh negatif yang sangat signifikan, baru kita bisa mentelusuri secara tersebut. Apalagi ibarat media sosial, kita bisa melacak segala macam. Apalagi zaman sekarang, zaman era modern, dan apapun juga ibarat gimana ya? Dari media sosial kita dipantau oleh undang-undang IT kayak gitu. Jadi kita bisa melaporkannya apabila membawa pengaruh negatif yang sangat signifikan ke dalam kehidupan kita sih. oke. Gimana Yopi? Iya sih Kak, emang iya kita akui kita ada undang-undang IT ya Kak. Iya, Tapi di Indonesia ya perlu kita ketahui dalam pelaksananya tentu mengalami hambatan apalagi melaporkan komen-komen seseorang itu susah. Sedangkan kalau kita meliput kayak di IG kan dari postingan kan kita bisa tuh. Kalau ngeliput komenan tuh susah Kak. Laporan. Makanya perlu cara yang praktis gitu Kak. Itu iya, sih iya, Kak. Kadang kita iya sih benar memang biarkan aja sih kata Kak Imam tadi ya. Terkait yang fake akun, iya kita ketemukan memang banyak ya kayak begitu. Iya memang kita akui, kita biarkan saja nggak perlu diladenin banget ya. Yang penting kita sudah menyampaikan sesuatu kan. iya, Itu sih Kak, berarti pelaksanaannya sih Kak yang masih hambatan gitu. iya benar. Walaupun ada undang-undang IT mah. Gimana, ada yang mau berpendapat lagi nggak tuh? Silakan. Cukup? Oke. Iya benar ya tadi yang dibilang sama Imam, sama Yopi. Benar emang. Gak sulit sih ya kalau cyberbullying tuh kayak, apalagi kalau pakai akun fake gitu kan. Nah, kalau kita yang jadi korban bully dari akun-akun kayak gitu sih lebih ke kitanya
gimana caranya tuh kita ya udah kita tuh hapus komennya atau kita report kalau masih cuman sekedar komen-komen doang sih ya. Nah, kalau cuman kayak kalau udah berat gitu ya, ya benar sih kita bisa laporin. Cuman kayaknya sepertinya agak sulit sih kalau ngelaporin itu. Soalnya kan kalau ngelaporin juga kan butuh bukti gitu. Nah, gimana caranya lagi tuh kalau susah kayak gitu? Ya udah kita hapus akun gitu. Gimana? Cukup teman-teman? Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Oke, baik. Lanjut ya teman-teman. Nah, terus berkaitan nih dengan pertanyaan yang tadi nih. Saya mau nanya, gimana sih caranya menghentikan kasus bullying ini? Ada nggak yang ingin berpendapat? Gimana caranya biar bullying tuh nggak ada lagi gitu? Kak, boleh berpendapat nggak? Boleh, silakan. Oke, kalau menurut saya, kasus bullying itu tidak bakal ada habisnya, ya, tidak akan ada habisnya. Tetapi kita dapat ibarat meminimalisir terjadinya bullying, yaitu dengan cara ya dari diri kitanya sendiri. Bagaimana caranya kita menempatkan diri kita terhadap di lingkungan area kita sendiri. Kalau menurut saya sih itu untuk minimalisir terjadinya bullying terhadap diri kita. Baik, terima kasih, Mam. Ada lagi nggak yang mau Izin berpendapat? masuk, Kak. Iya, boleh. Ya perlu kita ketahui kalau urusan bullying untuk menghentikannya tentunya ada hambatannya tersendiri. Jadi ya intinya sih dari individunya dulu Kak. Misalnya pelakunya nih, seharusnya pelakunya tuh punya tekad atau motivasi untuk menanamkan keberanian terhadap pelakunya itu dalam menghadapi situasi tersebut. Jadi begitu sih Kak. Dari individunya ada tekad atau keberanian gitu Kak menghadapi terhadap permasalahan yang dihadapi gitu Kak. Jadi melawan rasa takut. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih, Opi. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Nggak ada. Oke. Cara untuk menghentikan pembullying. Benar tadi kata temannya. Nggak ada. Pembulian menurut saya tidak bisa dihentikan. If people hate you, they will always find a way to hurt or attack you. Jika orang membencimu, mereka akan selalu menemukan cara untuk menyakiti atau menyerang kalian. Karena jika seseorang udah menjadi target bullying, maka apapun yang mereka lakukan akan selalu salah. Jadi untuk apa kita berusaha menghentikan orang-orang tersebut gitu? Yang perlu kita lakukan adalah mengabaikannya. Tetapi kita juga bisa nih menghindar dengan cara kita mengabaikan. Kalau memang mengganggu kita, kita bisa nih private akun kayak di IG nih. Kita dibully mulu, padahal orang itu kagak nge-follow kita gitu. Pakai akun fake gitu. Nah, kita bisa privat nih akun kita di private akun. Atau kita memblokir orang-orang yang membuli kita. Ya misalkan ada yang ngebully kita nih, komen, ih gendut banget, kayak gitu. Ih jelek banget, blokir aja langsung gitu, nggak usah diladenin. Nah, terus bisa kita tidak menggunakan, atau nih yang terakhir, kalau emang kita udah nggak kuat nih terhadap sosial media juga, ya kita nggak usah punya sosial media gitu, hapus gitu teman-teman. Gimana teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak atau ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan. Oke, baik.
Teman-teman, ada yang tahu nggak sih? Nih saya mau nanya lagi. Aduh, nanya mulu ya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih dampak bagi pelaku dan korban dari perilaku cyberbullying? Dampaknya apa sih dari sisi pelaku sama sisi korban? Ada yang tahu nggak? Boleh berpendapat? Silakan. Kalau saya boleh. Boleh. Kalau dampak terhadap si korban ya, pertama itu melalui cyberbullying, si korban itu malu akan dirinya sendiri. Yaitu, ini gue kenapa sih kayak gini, apa salah gue, segala macam. Orang tersebut bakal insecure sendiri, kalau menurut saya. Tapi kalau buat si korban ya, menurut saya si pelakunya itu dampaknya itu apabila orang lain tahu akan kebenarannya yang sesungguhnya, si pelakunya itu bakal malu sendiri sih, kalau menurut saya sih gitu. Iya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau berpendapat? Izin menambahkan, Kak. Iya, boleh, silakan. Dampaknya kan kita perlu dilihat dari dua sisi. Dari sisi negatif kan, dari Kak Imam kan menjelaskan dari sisi negatif ya, Kak. Dari pelaku maupun dari korban. Iya. Sedangkan kita perlu ketahui dari sisi positifnya ada. Sisi positif dari korban ya tentunya sebagai ajang kesempatan untuk membangun mental mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Dengan membangun mental itu, maka timbullah keberanian untuk menghadapi pelaku tersebut. Sedangkan bagi pelaku, keuntungannya, ya tentunya ia merasa puas terhadap apa yang telah dilakukan pada korbannya. Selain itu, dampak positifnya, ya perlu kita ketahui Indonesia tuh sukanya dengan yang viral-viral pada saat ini. Ya tentunya dia merasa terkenal dong dengan dia makan begitu. Iya, benar. Begitu sih, Kak. Kita Iya. nggak dari dampak positif sama negatifnya. Mm-mm. Baik, terima kasih Yopi. Benar yang dibilang sama Imam, sama Yopi tadi. Benar ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Gitu. Tergantung gimana kitanya tuh menyikapinya gitu. Kita mau ngambil itu secara negatif kah atau secara positif kah, seperti itu. Nah, kalian ada nggak nih yang pernah jadi korban bullying atau kalian mungkin jadi pelaku bullying? Boleh sharing sama teman-temannya. Ada yang mau diceritakan? Boleh? Nggak ada ya? Oh, anak baik semua. Bagus. Kak, sorry Kak. Oh iya. Kenapa? Kak, sorry, yang akun yang saya itu hapus saja Kak. Saya mau di sini pindah ke HP. Oh iya. Iya, ya nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Ada yang pernah jadi korban bullying nggak? Pernah, Kak, dua-duanya. Oh, gimana? Coba ceritain dong, sharing sama teman-temannya. Gimana tuh? Pernah jadi dua-duanya? Intinya pada masa SMA sih antara satu orang menghadapi satu basis, Kak. Wow. Terus? Satu basisnya itu kan ya perlu kita kesempatannya kan kita awali dari jadi korban. Dia merasa jagoan mungkin ya di situ. Nah, di satu celah kita memanfaatkan di waktu lain dengan menyerang kelemahannya mereka, yaitu misalnya dia ada situasi melakukan perbuatan buruk, ya tentu kita melaporkan kepada guru, misalnya kayak perbuatan yang buruk, kayak merokok, begitu. Itu kan buruk tuh. Ada Ya. lagi satu basis lagi. Ya tentunya terkait ini
ya kita bisa lihat kan dalam pemilihan kelompok belajar ya Kak, itu kan di masa SMA kan tentunya masih milih-milih ya Kak, seenaknya dia gitu. Itu bisa dianggap bullying loh, karena kita juga nggak dianggap di sono, Iya. itu jadi korban. Nah, jadi pelakunya juga kita memanfaatkan situasi di lain waktu. Misalnya ada sesi presentasi, tidak membiarkan mereka untuk duduk sampai jam selesai. Hanya ya Kak, masih nyambung kan Kak? Iya, Ada maaf ya sinyal. jaringan Kak? Iya. Udah sih Kak, itu mah tergantung strateginya dan memanfaatkan waktu di lain waktu gitu Kak. Iya, benar-benar. Terima kasih Opi udah sharing nih ke teman-temannya, pengalamannya, pernah jadi pelaku dan pernah jadi korban. Nah, teman-teman nih, seperti yang kita ketahui ini kan cyberbullying kan kita mau lihatnya sepele ya. Tapi sebenarnya tuh berbahaya loh. Tidak ada dampak baik dari perilaku ini. Tidak mungkin semua orang menyukai kita. Sebaik apapun kita, pasti akan ada aja yang membenci kita. Kita kan terlihat baik di mata orang yang tepat. Jangan takut untuk terus melakukan perbuatan baik, terus jadi orang baik. Lakukan ini ketika kita, nih, saya punya tips. Lakukan ini nih ketika dipandang buruk. Bilang sama diri sendiri, saya melakukan kebaikan tidak untuk mengharapkan penilaian orang lain, tapi saya berbuat baik untuk mendapatkan penilaian dari Allah. Gitu. Jadi, insya Allah dia bakal ngerasa lebih tenang gitu. Saya pernah melakukan itu. Jadi saya pernah jadi korban bullying juga. Nah, terus saya bilang, saya selalu salah gitu di mata mereka gitu. Terus saya langsung berpikir, oke, nggak apa-apa gitu. Saya nggak perlu penilaian dari orang lain. Karena mau gimana pun ya, kalau kita salah di mata orang ya tetap salah gitu. Nah, saya bilang sama diri saya sendiri, saya nggak berharap penilaian dari orang lain gitu. Saya berharap penilaian dari Allah gitu. Insya Allah bakal tenang sih. Abis itu kayak lebih ke ngebodo amatin aja gitu kalau ada orang kayak gitu. Nah, terus jadikan apa yang orang lain penilaian buruk itu kita jadiin pelajaran buat kita untuk semakin baik. Jangan dijadikan diri kita untuk semakin rendah gitu. Kuncinya ikhlas. Jangan biarkan diri kita yang membalas perilaku tersebut sebagai, apalagi sampai balas dendam gitu. Jadikan itu penilaian untuk diri kita sendiri sebagai koreksian agar kita semakin baik gitu. Jadi jangan diambil hati, bikin kita makin insecure, makin overthinking gitu kan. Jangan kayak gitu. Itu jadiin kita, oh berarti kita memang kurang baik gitu, koreksian dia. Misalkan kita dibilang ih kamu bawel deh gitu. Ya udah kita koreksi diri kita. Emang iya ya kita bawel ya. Bawel kita tuh bawel bermanfaat atau enggak kayak gitu. Lebih ke ya udah jadiin pelajaran gitu. Oke, baik. Udah 30 menit lebih ya teman-teman, kayaknya udah sejam deh. Terima kasih ya teman-teman udah berpartisipasi nih semuanya, buat Imam, buat Nafa, buat Yopi, Amanda, Salsabila, Dewi, Putri, sama satu lagi Sail. Makasih ya teman-teman semuanya yang udah berpartisipasi nih. Pesan dari saya nih. Iya Kak. Iya. Terus melakukan kebaikan ya, jadikan diri kita itu semakin kuat dan hebat. Jangan sampai melakukan itu ke orang lain. Baik, jadi jangan sampai kita balas dendam. Udah bilang aja sama diri sendiri. Kita jangan sampai ngotorin tangan kita untuk ngebalas dendam gitu. Kayak ya udah biarin ada Allah yang balas kayak gitu. Jangan pernah dendam sama orang lain. Lapangin hatinya. Istighfar kalau lagi emosi, teman-teman ya. Oke, baik.
saya akan mengakhiri kegiatan hari ini. Terima kasih untuk semua yang berpartisipasi. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat ya dan memberikan kesan positif untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.